Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Sampai sekarang, belum juga ku dapati. Ku ingin menikah. Cukup hanya sekali. Rukun bahagia, sampai anak cucu nanti. Sat, sat. Lingga terpaksa menghentikan syair lagunya yang ia kutip dari dalang terkenal asal Cilacap, Gus Ulinuha. Ketika mendengar isyarat dari Arash. "Nangapa bang? Kenapa bang?" tanya Lingga yang hanya dibalas isyarat mata dari Arash. Lingga dan Gaza mengikuti arah tunjuk Arash dengan matanya itu. Gaza mendelik sambil melihat jam di arlojinya. Lalu menggelengkan kepala. Lingga ikutan geleng-geleng karenanya. Dikira apa? Jebule penampakan. Ternyata penampakan, ucap Lingga sambil menggerutu melihat ke arah Raja Jalal dan Ratu Joda yang baru turun dari tangga lantai atas. Serem banget ya. Pagi-pagi gini udah pada iklan sampo, timpal Arash. Wajah Seva merona merah saat mendengar sindiran ketiga pemuda harapan bangsa yang duduk di sofa melingkar. Sedangkan Atshan cuek saja. Ia malah menggenggam tangan istrinya menemui ketiganya. "Mama papa mana?" tanya Atshan pada ketiganya. "Di belakang. Dari semalam lagi pada ngobrolin resepsi nikahan sama ulang tahun," jawab Arash yang membuat Seva tak enak hati. Pasalnya, gara-gara rayuan maut dibalut harum parfum mahal Atshan, Seva lupa akan tragedi robeknya daster pemberian sang bude. Atshan yang janji hanya sebentar, melongok, anaknya, malah ingkar. Mana Seva juga tak bisa bilang tidak. Jadilah, mereka halal bihalal dari sore kemarin dan bablas sampai paginya. Sebenarnya, malam tadi Viana naik ke lantai atas untuk menyuruh anak dan menantunya itu makan malam. Namun, Atshan yang belum tidur dan masih terjaga membukakan pintu dan bilang kalau mereka tidak lapar serta lelah sekali ingin beristirahat. Akhirnya, bangun saat subuh. Kemudian mengulangi hal menyenangkan itu lagi. Sampai pagi dan Seva yang panik langsung mandi dan berpakaian untuk menemui keluarganya. "Maaf. Aku ketiduran," ucapnya. Bersuamikan bandit, mantan bandit, membuat Seva harus banyak-banyak memilih kosakata yang tepat. Asal tidak berbohong. Namun, jawabannya malah mendapatkan cibiran dari saudara-saudara iparnya. "Gak usah minta maaf, Ma. Kita gak salah," ucap Atshan pada Seva. Yang ingin sekali dibantah oleh ketiganya. Namun, karena masih merasa hormat pada Atshan, mereka tak berani. "Aku ke belakang dulu ya, Bang. Arash akan bangun." Namun, Atshan segera membuka suaranya. "Ayo, Ma, Papa antar. Ini rumah udah ada sejak Kekaisaran Romawi. Agak serem. Takut ketempelan kalau jauh-jauh dari Papa." Seva merinding dibuatnya lalu mendekat pada suaminya dan langsung dipeluk suaminya. Apa iya? Iya, Ma. Yuk." Ucap Atshan merangkul bahu istrinya dan mengajaknya pergi dari sana dengan wajah ketiga pemuda harapan bangsa yang kesal dibuatnya. Seva yang pinter mendadak jadi penakut gitu. "Diapain ya?" tanya Arash. "Dipelet sama diguna-guna kali. Momi sama Dedi gue juga saling mencintai. Tapi kagak lebay kayak gitu perasaan. Mama sama Papa juga enggak, Za." "Enggak tahu kayak siapa si abang," ucap Arash bangun dari duduknya. "Virus si gaji nular nih. Pada norak banget punya pasangan halal. Entar. Liatin aja. Pasangan gue lebih hot jeletot dari pasangan mereka. Gue bikin si gaji ngiler pengen resepsi lagi. Si abang biar panas lihat gue sama bini gue." Gaza berdecak mendengar kehaluan Arash. "Bangun, Bang. Bangun. Jangan ngingo terus. Makan mendingan yuk ah." Arash mendorong punggung Gaza hingga pria bernetra biru itu tertawa. "Lo juga. Liatin entar." "Iya. Gue liatin, Bang. Gue liatin sama istri sama anak gue. Kayak gimana bini lo? Sialan lo." Gaza dan Lingga lalu tertawa akan jokes Gaza barusan. Ucapan Gaza itu berarti, Gaza lebih dahulu menikah dari Arash. "Makan duluan yuk, Lingga.
Gue lapar, ajak Gaza pada Lingga. Lo lapar gak? Ya pada bae karo Inyong. Durung madang. Ya sama saja seperti saya, belum makan. Gaza bangun dari duduknya. Hayulah gera milarian sarapan. Cepatlah cari sarapan karena patah hati butuh tenaga, broter. Siapa sih ngomong kayak kue? Bohong itu. Kalau wis madang, bukannya jadi tenaga. Malah ngantuk. Keduanya tertawa lalu berjalan bergerak menuju dapur. Woi tungguin woi. Jerit Arash sambil mengejar kedua saudaranya tersebut yang nampak mengejar Atshan dan Seva. Tak pernah mansion Kasano seramai ini. Antonio dan Adriana hanya memiliki seorang anak dari pernikahan mereka, yaitu Alessia Kasano. Atau Viana Ayu Kasano. Sejak diculik kala bayi, selama 20 tahun Viana diasuh oleh pasangan Visal dan Yana. Bahkan Viana adalah singkatan nama mereka. Perginya Alessia, membuat mansion megah ini terasa sunyi. Sangat-sangat sunyi. Sampai akhirnya, Alessia kembali pada mereka. Dengan drama penuh darah dan air mata. Namun meski begitu, Viana memutuskan tinggal di Bintaro, Jakarta. Bersama dengan suami dan juga anak cucunya, sesekali mereka akan pulang ke Milan. Dan baru kali ini, suasana yang begitu ramai hadir di rumah ini. Sampai Seva merasa ini rumah besar keluarga Lubis. Bukan mansion Kasano. Karena seluruh keluarga Lubis ada di sana. Arman, Widya, Arik, Viana, Abram, Wulan, Prima, Ovelia, Visal, Yana, Kamaliyah, Rahmat, juga If, Agni, Gazwan, dan Gavi. Tak terlupa pasangan yang menikah tak lama setelah Atshan dan Seva, Gazi dan Mahawira. Bas Seva. Kadiu gera. Ujar Gazi kencang yang langsung mendapat revisi kata dari suaminya. Gak ngerti kali Neng. Pakai bahasa Sunda. Masa sih udah. Bahasa Italia wae bisa. Masa Sunda enggak? Protes Gazi. Gak semua orang paham bahasa daerah, Neng. Wira dan Gazi menoleh pada pasangan yang baru datang tersebut dan tak disangka Seva melambaikan tangannya. Kata Neng juga apa? Tahu kok. Udah aja yang sien tepuguh. Takut gak beralasan. Wira hanya menggaruk kepalanya yang gatal. Atshan dan Seva berjalan duluan. Sementara di belakangnya, ketiga pemuda itu senyum-senyum melihatnya. Lihat deh muka Oma. Ngeliat abang sama Seva udah kayak adonan bika Ambon kali ya, pengen ngebejek-bejek. Ungkap Arash. Ya wajarlah. Ke kamar sore, tengah hari bolong gini baru keluar. Paling juga bentar lagi nyobain omelan pedesnya Oma. Ketiga pemuda julid itu tertawa. Namun langsung mingkem saat Atshan menoleh sebentar. Demi apapun ketiga orang ini adalah orang yang sangat disegani di kampusnya. Tapi jika sudah berada di dalam rumah dan bertemu Atshan Seva, mereka akan berubah jadi laki-laki julid pemersatu bangsa. Seva yang canggung dan merasa sangat malu karena bangun kesiangan, lalu menyalami seluruh anggota keluarganya. Saking banyaknya bersalaman dan sambil menunduk, Seva sampai 2 kali ingin mencium tangan Arik. Tadi udah loh, Fa. Udah ya, Pa. Maaf, Pa. Maaf. Arik tertawa melihat menantunya. Gak apa-apa, nak. Semoga selalu sehat dan bahagia ya, ucap Arik. Seva tersenyum namun tidak berani mengangkat wajahnya sampai Widya membuka pembicaraan. Pintu kamar kenapa? Macet apa gimana? Kok bangun jam segini? Mam tuh. Apa rasanya diinterogasi dan dimarahi langsung di depan keluarga besarmu? Malu dan malu dan malu. Hanya itu yang dirasakan Seva. Seolah ia kini jadi pusat tontonan keluarga. Sedangkan Atshan tak ambil pusing. Ia biasa saja, namun demi menghormati neneknya yang sangat ia sayangi, Atshan terima saja dimarahi demikian. Ia hanya berdiri di samping sang istri. Ketiga pemuda harapan bangsa yang tak mau kena marah, lalu mengambil meja satunya. Bersama dengan If serta Gazwan dan Gavi. Sambil tetap memperhatikan mereka tentunya.
Sedangkan Seva hanya bisa berdiri menunduk tak berani menjawab pertanyaan Widya saat sang Nyonya Lubis sudah mulai menguasai keadaan. Arik yang kasihan pada menantunya, lalu angkat bicara setelah menaruh cangkir kopinya. Mereka baru turun karena capek kali, Ma. Seva kan lagi hamil juga. Jadi gak sempat turun nemuin kita semalam. Iya kan? Halah. Ngomong sama ember. Arik langsung mingkem tatkala niat membela anak mantunya itu berakhir dengan ulti sang mama. Melihat itu, Arman, Viana, Prima, dan Ofelia menahan tawanya. Arik yang bermulut manis dan sopan santun berbudi luhur itu, tak bisa berkutik jika di depan ibunya. Sedangkan Antonio, Adriana, Kamaliah, Rahmat, Visal, dan Yana hanya saling berpandangan tak mengerti. Antonio berbisik pada istrinya. Ada apa? Adriana menaruh satu telunjuknya di depan bibir dan mengangkat bahunya tanda Antonio jangan banyak bertanya dan harusnya diam saja. Antonio pun mengangguk. Antonio yang kepo, lalu menoleh pada sahabat zaman jahiliyahnya. Ada apa? Ah, tanya Abram. Nyonya Widya nampak marah pada Atshan dan Seva, ungkap Antonio. Oh, biasalah. Salam sayang, jawab Abram. Oh, isi. Arik mencolek tangan istrinya. Apa? Tanya Viana. Papa kamu lagi ngobrol sama calon mantunya yang gagal. Viana yang geram lalu mencubit perut suaminya. Arik meringis sakit tapi ia coba tahan karena Widya meliriknya. Gazi tersenyum geli melihat semuanya hanya bisa diam kalau neneknya sudah marah. Tak diragukan lagi memang pengaruh Oma Widya. Takkan Melayu hilang di bumi. Bahkan masih bertaji di luar negeri. Emangnya mama ini If sama Agni yang bisa dibohongin. Gak perlu kamu bela-bela, anak mantumu, Rick. Ucap wanita asli Rokan Hulu Riau itu yang logat Melayunya masih kental terasa walau puluhan tahun tinggal di Jerman dan Jakarta. Abram dan Wulandari juga mau tak mau tersenyum mendengar saudara tua mereka masih tetap kena marah dan keduanya pun tak luput dari amarah Widya. Kalian juga. Kayak yang on time aja kalau ada acara. Tegur Widya pada pasangan polisi dan ikan cupang ini. Melihat Abram dan Wulan yang juga kena omel, Ofelia menoleh pada suaminya. Untung kita gak pernah telat, ya mas. Selalu on time. Aku gak mau dimarahi sama Oma. Bisik Ofelia pada Prima yang dibalas Pangeran Brebes itu dengan, set. Ih, mas. Rajuk Ofelia. Prima balas berbisik pada istrinya. Papamu lagi liatin kita, yang. Buat mas, kata-kata mutiara papa lebih dahsyat dari apapun. Ofelia hanya bisa tersenyum malu dan maklum. Ia menoleh pada sang papa yang memang sedang melirik pada mereka. Dengan kumis dan jenggotnya yang makin tebal, Arik memang terlihat menyeramkan. Ofelia mengirim kisbai dari jauh untuk sang cinta pertamanya itu. Arik langsung tersenyum dan menangkap angin seolah menangkap cinta putrinya itu lalu ia masukkan ke saku bajunya. Namun, senyum lebar Arik lenyap saat menoleh pada Prima Prakoso yang sedang tersenyum 1000 watt dan membuat tanda cinta dengan jempol dan telunjuk untuk mertuanya bak idol Korea. Arik langsung melengos dari Prima. Ofelia yang sedang menggendong Agni di pangkuannya, tertawa dan mencubit gemas pipi Prima. Kalian lucu banget. Jadi makin sayang, kekehnya dan dibalas tawa rendah oleh Prima. Viana memberi isyarat pada Seva dengan matanya untuk minta maaf pada neneknya. Yang refleks ditanggapi dengan cepat oleh wanita cantik itu. Maafin Seva ya, Oma. Pinta Seva lembut. Ia lalu menoleh pada suaminya dan Atshan pun melakukan hal yang sama. Maaf ya, Oma sayang. Gak lagi-lagi telat datang kalau ada acara. Janji, tanya Widya. Ia tersenyum lalu menunduk dan mencium pipi sang Oma. Janji. Gak akan pernah telat. Nah, mana bisa Widya marah kalau Atshan sudah bersikap manis begini. Widya langsung tersenyum dibuatnya. Arash, Lingga, dan Gaza saja harus mengakui kehebatan Atshan dalam merayu Widya yang sedang marah.
Arman mengusap punggung tangan istrinya dan Widya pun menghela nafas lelah kemudian bicara pada keduanya. "Dah, duduk-duduk," ucap Widya dan Atshan menarik kursi untuk Seva duduk. "Per favore." "Silakan," ucap Atshan yang dibalas pelan plus senyuman cantik Seva bak putri kerajaan. "Grazie." Seva duduk di samping sang bude yang penuh senyuman padanya. Interaksi mereka tak lepas dari pengamatan tiga pemuda harapan bangsa. Liatin. Gitu caranya rayu perempuan kalau lagi marah." "Cium aja," ucap Arash. Gaza langsung menganggukkan kepalanya. Seolah baru saja mendapatkan ilmu yang berfaedah dari saudaranya tersebut. Sedangkan Lingga, refleks menutup kedua kuping If yang duduk di sebelahnya. "Ana bocah," tegur Lingga pada Arash yang bicara, cium, di depan Evelyn. If hanya menoleh kanan kiri tak mengerti dengan ucapan keponakan serta abang-abangnya itu. Dan Gaza coba menutup telinga kedua adik kembarnya namun kesusahan dan akhirnya masa bodohlah. Keduanya masih sangat piik, jadi tak mungkin paham. "Inyong arep takon ya sedulur, oli ora?" "Saya mau tanya ya saudara, boleh gak?" "Nanya naon?" jawab Gaza. Lingga lalu mulai mengutarakan pertanyaannya. Sambil tangannya masih menutup kuping If. "Nek pak dosen kita di kampus lagi ngambek, apa harus dikis juga?" Gaza tertawa dibuatnya. Sedangkan Arash yang kesal, melempar potongan buah apel pada keponakannya itu. Namun ditangkap Lingga dan kemudian dimakannya. "Mubazir. Jangan buang-buang makanan. Is. Kayak Sun Gokong baelah Rika Bang. Lempar-lempar pisang." Gerutu Lingga yang dibalas lemparan buah lagi pisang oleh Arash dan ditangkap kembali oleh Lingga. "Biarin. Anggap aja lo itu rakyat gue," ucapnya melempar pisang lagi pada Lingga. Begitu terus sampai Adriana menoleh. "No, Pikola. No, sayang." Arash pun berhenti melempar buah dan menunduk meminta maaf pada sang nenek. Akhirnya, mereka pun makan siang bersama. Makan siang paling bersejarah bagi keluarga Antonio dan juga Adriana karena ini kali pertama juga makan siang bersama dengan keluarga besar besan mereka lengkap bersama dengan cucu mantu. "Makan yang banyak, Ma. Kan capek." Arash berdecak karena posisi duduknya persis membelakangi posisi duduk Atshan. Otomatis pembicaraan Atshan istrinya terdengar jelas. "Alay," umpat Arash. "Mama gak mau ini, Pa." Uhuk, uhuk, uhuk. Kompak ketiga pemuda harapan bangsa itu batuk secara bersamaan ketika mendengar Seva membalas ucapan Atshan dengan sama lebaynya. "Kenapa tuh?" tanya Gazi. "Bersin jih," jawab Atshan. Gazi mencibir pada sepupunya itu. Atshan tertawa. "Hati-hati kenapa mas, makannya," tegur Ophelia. Lingga segera mengangguk setelah minum lalu mengacungkan jempolnya tanda oke. Viana dan Wulan hanya memperhatikan putra mereka yang terlihat sudah lebih baik ketika sudah minum. Seva akan berbalik memberi tisu, namun Atshan mencegahnya. "Mau papa potongin steaknya, Ma?" Seva pun menoleh pada suaminya dan mengangguk. "Duh. Seva cepat amat ya kena virus abang. Umur dia baru berapa coba?" tanya Arash. "Kayak anak SD lagi pacaran ya?" tanya Gaza. Sama omom, tambah Arash yang baru saja beruk up demikian, tiba-tiba terdorong ke depan karena Atshan menyenggol punggungnya. Arash berdecak lalu menggeser duduknya agar tak tepat di belakang Atshan. Atshan dengan telaten memisahkan maset potato dengan steak karena Seva tak menyukai bubuk oregano berada di atas olahan kentang itu. Kamaliyah dan Rahmat tersenyum haru melihat Seva dan Atshan terlihat begitu sangat harmonis. Viana melihat wajah haru itu. Setelah makan siang, mereka semua beranjak bicara di taman bunga belakang milik keluarga Kasano. Di sini, para anak-anak bebas berlarian dengan kebun bunga yang sangat luas. Sedangkan para orang tua duduk-duduk di kursi berukir nan nyaman di taman ini. "Bu, Pak," sapa Viana pada Kamaliyah dan Rahmat yang langsung menoleh padanya.
Resepsi pernikahan mau kita rayakan di sini. Di hotel milik keluarga kita. Sekaligus ulang tahun Atshan. Gimana? Bapak sama ibu gak keberatan kan? Tinggal selama beberapa hari lagi di sini. Kamaliah dan Rahmat saling berpandangan. Tak terasa air mata menetes di pipi Kamaliah. Seva yang melihat itu, mengambil tisu dan melap pipi Kamaliah. Bude. Kamaliah tersenyum dalam tangisnya. Bude terharu, Seva. Bude gak ngangka, nasibmu bisa sebagus ini, nak. Seva tergugu menangis lalu memeluk budenya erat. Tak ada yang tak menangis melihat kasih sayang dua orang itu. Terutama jika mengingat sejarah kenapa Atshan bisa menikah dengan Seva. Bahkan Antonio dan Visal saja sampai saat ini tidak percaya bahwa cucu mereka yang pendiam dan sangat dibanggakan itu bisa melakukan hal yang tercela pada gadis yang seharusnya dilindungi karena sudah dianggap sebagai adik angkatnya. Wis, jangan nangis terus. Nanti bayinya sipit. Seva terkekeh dalam tangsinya lalu melepaskan pelukannya. Ndak apa-apa, Bude. Biar kayak orang Korea, canda Seva. Orang Korea dari mana? Bapake bule. Ibu jawab kok Korea ta? Setelah tadi mereka menangis, mereka pun tertawa lagi. Ya udah, kalau gitu bang. Ya ma. Ajak Seva lihat-lihat mahar kalian gih. Biar semuanya kami semua yang urus di sini. Atshan dan Seva termangu kemudian lihat ke arah seluruh anggota keluarganya yang kini mengacungkan jempol tanda bersedia menjadi bagian untuk melancarkan acara resepsi mereka kecuali ketiga pemuda harapan bangsa tentunya. Bulan madu lagi mereka, ucap Gaza. Iya. Nikah kecelakaan aja, pakai 3 kali bulan madunya. Tambah Arash. Lingga menganggukkan kepalanya. Dari Teteh Kajen dan Abang, Nyong jadi teringat pepatah Cina. Apaan? Tanya Arash dan Gaza kompak. Pacaran kui ora usah diumbar-umbar. Sing penting undangan, teko-teko kesebar. Pacaran itu tidak usah dipamerkan yang penting tiba-tiba menyebar undangan. Wah, boleh juga itu. Berarti kawin kepaksa ya? Ulah coba-coba, jangan coba-coba, arhe. Ketiga pemuda itu berteriak kaget karena tiba-tiba Wulandari van der Berg ada di belakang mereka. Sejak kapan ibunda Gaza itu ada di sana? Bukankah tadi senang mengobrol bersama dengan para tetua? Iya, Mom. Jawab Gaza pada ibunya sedangkan kedua saudaranya hanya menundukkan kepala tak sanggup melihat Suzana Pangalengan melintas di depan mereka. Kini Wulandari berkumpul kembali dengan keluarganya untuk merencanakan pesta pernikahan. Sedangkan Atshan sudah tak sabar untuk mengajak istrinya berlibur sambil mengelilingi salah satu kota mode paling terkenal di dunia, Milan. Dengan mobilnya sendiri dan tanpa sopir, Atshan membawa istrinya ke pantai terlebih dahulu untuk menghilangkan penat. Baru setelahnya melihat mansion mereka sambil menginap di sana. Seva sudah memimpikannya berjalan di tepi pantai dengan ombak yang sesekali akan mengenai kaki mereka ketika berjalan. Namun, rupanya, Atshan memiliki keinginan lain. Ia memilih sebuah kapal pesiar pribadi yang menemani mereka berlayar dari lepas pantai. Dengan kacamata hitam dan hanya memakai celana pendek, Atshan bergaya bak nahoda di belakang kendali. Padahal ada nahodanya sendiri di sana. Atshan menepuk punggung pria itu dan tertawa. Angin laut yang sejuk menerpa tiap pori-pori tubuh pria muda tersebut. Cuaca yang cerah membuat Atshan ingin mengajak istrinya untuk turun berenang. Ia lalu berjalan ke kabin kapal. Mama, berenang yuk. Tak ada Seva saat Atshan ke kabin dalam. Atshan lalu naik ke bagian paling atas kapal dan akhirnya mendapati istrinya sedang berjemur di sana dengan bikini. Ulangi, dengan bikini. Siapa yang mengizinkannya pakai bikini two-piece itu? Atshan menelan salivanya kasar sambil melepas kacamata hitamnya demi mendapatkan view yang sempurna di mana kulit eksotis itu nampak berkilauan diterpa sinar matahari.